Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nisa Rahmawati dengan NIM 060403200082 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel di Surabaya. Di video wawancara kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Saya di sini akan membahas mengenai penyusunan rencana strategi pada satuan lembaga pendidikan, yang mana pada dasarnya semua sekolah akan berkembang, mempunyai visi, misi, tujuan yang menarik. Nah, semuanya itu akan dituangkan pada rencana strategi. Baik teman-teman semuanya, saya di sini mendatangkan narasumber hebat dari Bapak Supriyo dari SDN Peta Pacet dengan alamat sekolah Jalan Pacet nomor 333, Peta, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dengan kode pos 61374. Baik Kak, Bapak Supriyo ini adalah kepala sekolah dari SDN Peta Pacet. Langsung saja untuk melanjutkan pertemuan virtual kali ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Supriyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik Pak, apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancara kali ini Pak? Ya, siap. Oke. Baik Pak, kalau boleh tahu Bapak Supriyo ini menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun nih Pak? Iya, kalau saya menjabat mulai bulan Juli kemarin 2021. Kalau dihitung ya masih berapa bulan? 4 bulan atau gitu. Iya. Berarti masih baru ya Pak ya? Iya. Jelasnya dengan jabatan Bapak sebagai kepala sekolah ini pastinya sudah mengetahui apa itu rencana strategi ya Pak. Apa istilah rencana strategi yang digunakan pada lembaga sekolah Bapak? Istilahnya apa dan menurut Bapak apa sih pengertian dari rencana strategi itu sendiri? Iya. Di sini sekolahan kita di dalam merencanakan menyusun strategi sekolah itu dinamakan di RKS. RKS ini adalah rencana kerja sekolah. Nah, ini merupakan langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah itu sendiri. Dalam rencana strategi pasti di dalamnya juga ada rencana operasionalnya ya Pak. Apa bagaimana itu Pak? Iya. Tentunya di dalam kegiatan atau program-program RKS tentu ada operasionalnya tidak lepas karena hal ini kegiatan berkaitan dengan dana. Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Di dalam RKS ini merupakan RKJM, rencana jangka menengah, ini dilakukan setiap 4 tahun sekali untuk dalam mengembangkan sekolah. Iya Bapak. Menurut Bapak, seberapa pentingkah rencana strategi itu bagi lembaga sekolahan Bapak yang saat ini sedang Bapak kerjakan? Ya. Yang jelas sangat penting karena apa? Di RKS ini sebagai pedoman acuan 4 tahun ke depan ini apa-apa yang harus dilakukan. Tanpa ada RKS maka seorang kepala sekolah tidak akan bisa apa yang menjadi visi dan misi sekolah dan tujuannya. Karena dengan RKS yang sudah sebagai rencana atau perencanaan ini, sehingga yang harus dilakukan harus benar-benar sesuai dengan planning yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Tanpa ada RKS, tentunya kepala sekolah tidak bisa mengarahkan apa yang dicapai dengan visi misinya tadi. Iya Bapak. Lanjut Pak, apa saja dampak sebuah lembaga jika di dalamnya itu terdapat rencana strategi, hasilnya itu hasilnya bagaimana Pak? Untuk saat ini bisa diketahui berapa persenkah
hasil yang dituju yang dihasilkan di sekolahan Bapak ini. Iya. Untuk RKS saya, karena saya baru saja menjabat jadi kepala sekolah, tentunya dalam 4 bulan ini yang sudah kita lakukan, tentunya terutama dari pembenahan-pembenahan di sarprasnya, karena kita ketahui di lingkungan atau di wilayah saya yang baru saya jabat, ini banyak sarpras yang masih kurang dan harus dibenahi, terutama di laboratorium yang komputer yang harus saya lakukan. Ini sudah kita planning mulai bulan Juli kemarin. Ini target saya di bulan Maret 2022 ini harus terrealisasi di sarpasnya. Karena kita ketahui ini bahwa sekarang yang namanya pendidikan harus digitalisasi, sehingga yang merupakan acuan yang paling penting yang harus saya lakukan di sini adalah membuat labs yang secara sederhana yang nantinya bisa digunakan oleh siswa-siswi saya untuk kegiatan terutama di ANBK, ONBK, atau nanti bisa ulangan-ulangan harian menggunakan lab yang sudah saya rencanakan di tahun 22 di bulan Maret. Iya. Jadi yang tentunya program kegiatan untuk peningkatan kemampuan anak dalam mengoperasikan komputer dan sebagainya, ini hal yang sangat penting karena tuntutan zaman yang sudah era digitalisasi. Ya, mungkin kalau target ini masih ya katakanlah dari program yang sudah dilakukan di 4 bulan ini ya kemungkinan masih 40 atau 45% lah masih yang berjalan. Iya, baik Bapak. Selanjut, bagaimana langkah atau tahapan rencana strategi yang ada pada lembaga Bapak? Didahului oleh misal ada analisis SWOT atau bagaimana terlebih dahulunya bagaimana? Iya, terima kasih Mbak. Tentunya di dalam penyusunan RKS, saya terlebih dahulu itu membentuk yang namanya tim pengembang atau tim penjamin mutu sekolah. Ini yang dibentuk oleh kepala sekolah berkaitan dengan komite, guru, dan stakeholder yang ada untuk menyusun RKS itu dengan memperhatikan rapot mutu, kemudian dengan atau IDS yang pernah dibuat tahun lalu, bagacuan saya, tidak lupa merupakan kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah itu. Sehingga kelemahan yang harus kita benahi dan untuk kekuatan sebagai kekuatan yang masih harus dipertahankan sampai benar-benar sekolah kita menjadi lebih baik. Jadi peranan di sini adalah peranan dari tim, Mbak, yaitu TMTBAS yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk menyusun program yang 4 tahunan itu bisa berjalan lancar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Oh ya baik Pak. Jadi perencanaan strategis ini dibentuk untuk 4 tahun mendatang ya Bapak? Iya, jadi rencana jangka menengah. Jadi 4 tahun yang dijabar nanti diturunkan di dalam yang namanya program tahunan kepala sekolah. Dari RKAS diturunkan di rencana kerja tahunan sampai ke program operasional dengan pendanaan yang larinya ke RKAS. Ya baik Bapak. Kalau boleh tahu di sekolah SDN Peta ini pergantian kepala sekolah itu selama berapa tahun sekali Bapak? Ya. 4 tahun sekali? Ya, kalau dilihat dari informasi teman-teman, ini banyak pergantiannya untuk di Peta. Karena apa? Yang pertama sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, itu di merger SDN Peta 1 dengan SDN Peta 2 ini jadikan satu. Kemudian selang waktu banyak yang sudah tua dan purna, sehingga untuk berselang waktu berapa tahunnya ini masih belum bisa. Tapi kalau periodisasi jelas ini 4 tahunan untuk kepala sekolah. Ini saya kemarin aja saya ganti itu PLT karena apa? Kita ketahui di Kabupaten Mojokerto ini yang namanya kepala sekolah ini sangat minim sekali karena kurang. Sekarang banyak yang jabat PLT di daerah-daerah. Karena apa? Kepala sekolah banyak yang purna dan pensiun.
Oh iya, baik. Jadi untuk SJN peta ini dijadikan satu ya Pak? Iya, yang dulunya petak 1, petak 2, jadi satu sekarang SDN peta. Pak, tahapan mana yang paling krusial dalam menjalankan rencana strategi? Iya. Yang jelas ya menurut saya di pelaksanaannya sebaik apapun, serapi-rapi pun, tapi pelaksanaannya tidak pernah terrealisasi, ya sama dengan juga bohong. Hanya rencana omong aja tanpa ada pelaksanaan, hasilnya juga nol. Artinya antara perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dilaksanakan sesuai yang sudah disepakati oleh tim TMUKS. Jadi kepala sekolah menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan di rencana kerja tahunan yang dijabar nanti di operasionalnya di RKHS. Nah, disinilah komitmen di pelaksanaannya. Ketika di pelaksanaannya tumpang tindih artinya masih belum bisa lakukan, ini nanti bisa dievaluasi oleh tim audit atau tim yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah. Pengalaman Bapak ketika melakukan proses implementasi rencana strategis, apa sih Pak yang menjadi kendala dalam rencana strategis itu sendiri Pak? Iya, terima kasih. Ya, yang tentunya ini ya di kendala yaitu sumber dananya. Kita melakukan suatu kegiatan, nah ini dengan bantuan dana BOS yang sangat terbatas, maka kita hanya bisa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan komite, sehingga yang merupakan hal yang paling berpengaruh di dalam pelaksanaan tentunya di anggaran. Ketika anggarannya ada, pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan sesuai apa yang menjadi petunjuk di rencana tahunan kepala sekolah. Langkah antisipasi Pak dalam menghadapi tadi kendala apa saja Pak? Langkah-langkah untuk mengantisipasi kendala yang ada di rencana strategi tersebut. Iya, ya tentunya kita rencana untuk strategi yang di situ ya tim TTAS ini yang sudah menyusun, kita rapat terutama kepada komite dan stakeholder yang ada, kita rapat dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah menjadi komitmen bersama tadi. Jadi yang penting adalah koordinasi dengan komite dan stakeholder yang ada di SDN Peta. Pertanyaan selanjutnya, jelasnya dalam melakukan kegiatan rencana strategi ini terdapat perubahan dalam lembaga Bapak perubahan-perubahan selama ini apa ya Pak kalau boleh tahu Pak dari adanya rencana strategi itu? Iya, tentunya ketika sudah ada di program, di kegiatan atau program kerja kepala sekolah, tentunya kami melaksanakan seperti supervisi dan sebagainya, kemudian kedisiplinannya ini kita terapkan. Nah, dengan ini ada perubahan dari para dewan guru dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Ketika mengajar jam sekian dan sekian, dan terutama di dalam proses belajar mengajarnya kita melakukan pendekatan supervisi pembelajaran, kita ada pendekatan dengan gurunya, sehingga di dalam proses ini terus berkembang, sehingga anak-anak terutama di masa pandemi ini benar-benar dimanfaatkan, terutama kegiatan belajar mengajarnya. Nah, ini yang menjadi pokok di dalam pembelajaran sini adalah merubah sikap dan karakter anak yang tadinya sudah hampir 2 tahun ini, karakter anak ini luar biasa. Ketika sudah masuk di proses pembelajaran terbatas, ini anak-anak masih sikap dan perilakunya masih menjadikan yang namanya perilaku yang belum bisa menghormati antar teman, kemudian dengan guru. Ini menjadi persoalan-persoalan sekolah pada DSN Peta. Tentunya terutama di peningkatan ini yang menjadi perkembangan, contohnya yang dulunya anak-anak tidak aktif sekarang lebih aktif karena penggunaan surplusnya untuk pembelajarannya sangat menggunakan media pembelajaran. Saran Bapak kepada kami selaku mahasiswa manajemen pendidikan Islam ini yang sedang mempelajari rencana strategis bagaimana Pak? Iya, tentunya sarannya apa yang menjadi ilmu yang Mbak serap, artinya mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, ini benar-benar dipahami. Jadi restoran ini adalah rencana strategi sekolah ini kalau diterapkan maka mempunyai dampak yang luar biasa terhadap sekolah. Sehingga
mbak-mbak ini kalau misalnya itu terjun langsung memberikan masukan dan saran kepada sekolah, insya Allah sekolah akan bisa melakukan merubah apa yang menjadi visi misi sekolah itu benar-benar tercapai. Karena restan sangat diperlukan untuk mengarah dan tujuannya benar-benar tercapai. Jadi tidak hanya sekedar ilmu aja, tapi kalau bisa diterapkan di sekolah atau Mbak ini terjun di sekolahan yang Mbak tempatin nantinya. Baik Bapak, hanya itu saja. Terima kasih atas wawancara sore kali ini. Yeah. Ya Pak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis video sebelumnya. Istilah Renstra yang digunakan pada SDN Peta adalah RKS atau Rencana Kerja Sekolah. Dalam RKS ini terdapat RKJM dan nantinya ada rencana operasionalnya. Nah, RKS di SDN Peta ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. RKS sangat penting dalam 4 tahun ke depan. Tanpa adanya RKS, kepala sekolah SDN Peta tidak akan bisa mencapai visi dan misi tujuan. RKS sebagai rencana yang harus dilakukan, harus benar-benar sesuai dengan plan yang direncanakan oleh sekolah. Tanpa adanya RKS, kepala sekolah SDN Peta tidak bisa menjabarkan visi misi sekolahnya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan rencana strategi di SDN Peta. Untuk langkah-langkah dan tahapan rencana strategi atau RKS di SDN Peta ini didahului dengan melihat rapat mutu dan IDS yang dibuat tahun lalu atau yang biasa kita sebut dengan baseline atau capaian kinerja 4 tahun yang lalu. Untuk selanjutnya adalah tahapan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan analisis di SDN Peta itu sendiri tentunya. Untuk selanjutnya adalah RKS atau Rencana Kerja Sekolah. Di dalam RKS ini terdapat RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah. Dari perencanaan tersebut, perencanaan dilakukan setiap 4 tahun sekali. Tahapan selanjutnya adalah rencana operasional. Dana dari operasional pendanaan ini nantinya akan menuju ke rencana kerja sekolah SDN Peta. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Di dalam penyusunan program, peranan dari tim sangatlah diperlukan. Tim TPS dibentuk oleh kepala sekolah SDN Peta. Untuk langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi dari tahapan-tahapan rencana kerja sekolah tersebut. Menurut Pak Supriyo selaku kepala sekolah SDN Peta, tahapan yang paling krusial ialah di perencanaan dan pelaksanaannya. Karena menurut beliau, sebaik dan serapi apapun, jika pelaksanaan tidak terrealisasi, maka perencanaan hanyalah sebatas rencana wacana saja. Intinya, perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dilakukan dengan apa yang sudah disepakati oleh tim. Kendala yang dialami Pak Supriyo selaku kepala sekolah SDN Peta ini adalah kendala mengenai dana. Nah, untuk mengantisipasi kendala tersebut, kepala sekolah melakukan rapat koordinator dengan struktur dan komite yang ada di SDN Peta tersebut. Dengan adanya hasil rapat, maka nanti ditemukan solusi di dalamnya. Entah itu diambil dari dana BOS dan lain sebagainya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui rencana strategi yang ada di SDN Peta tersebut, pastinya terdapat perubahan yang dihasilkan dari adanya rencana kerja sekolah tersebut. Nah, perubahan itu ialah
adanya rencana kerja sekolah ini, fasilitas Sarpras sudah tercapai 45% untuk saat ini pergantian kepala sekolah baru di tahun 2021 SDN Petak ini. Nah, fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah adanya pembenahan laboratorium komputer di SDN Petak. Karena pada tahun sebelumnya laboratorium komputer di sana itu masih kurang efektif dan kurang lengkap. Maka dari itu di tahun ini pembenahan pembenahan lab komputer sudah terrealisasi 45%. Untuk para muridnya, murid-murid sudah dibekali pengetahuan mengenai digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga pengetahuan para murid mengenai digitalisasi itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Para murid juga dapat mengimplementasikan pendidikan karakter yang telah didapatnya, sikap yang baik dan akhlak yang baik kepada sesama di dalam kehidupan sehari-harinya. Tingkat kedisiplinan para guru di SDN Petak ini juga sangatlah baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tingkat kedisiplinan para guru ini akan berdampak kepada pembelajaran para siswa yang ada di SDN Petak. Sehingga hasil pembelajaran di SDN Petak ini jauh lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Jauh lebih meningkat dan jauh lebih berkualitas dibandingkan tahun kemarin. Saran Pak Supriyo kepada mahasiswa manajemen pendidikan Islam adalah rencana strategi ini ada untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, pahamilah dengan benar materi rencana strategi ini, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai evaluasinya. Dan implementasikanlah ketika sudah terjun di lembaga pendidikan. Karena rencana strategi itu penting. Jika diterapkan, mempunyai dampak yang luar biasa. Berperanlah terhadap sekolah. Insya Allah, sekolah menjadi berkualitas karena visi misi sekolah tercapai. Itulah saran dari Pak Supriyo selaku Kepala Sekolah SDN Petak. Sekian dari saya, jika terdapat kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.